Total itu di Berapa 8 dari mana? kabel, Hmm. mulai dari keluar dari KWH meter PLN ya Hmm, pokoknya, hmm, hmm. ke panel induk, terus ke SDP paddle port, kemudian dioper ke arena 1, arena 2, arena 3, kemudian include sampai titik lampu armaturnya 2 kali 200 watt. Total kan berarti ada 16 set gitu kan ya. Hmm, hmm. Kemudian fan asumsinya 8 titik kali 10 meter pertarikan untuk lapangan, sama panel induk ke office tapi di luar saklar, di Hmm, luar masuk ke armatur office ya, karena kita hmm, belum tahu hmm. denahnya kan. Hmm. Sama di luar ke cafe, tapi ke panel induk cafe sudah misalnya mau disewakan, sama ke ME kabel pompa, jadi pompa Hmm, induk. hmm. Total itu kita akan butuh 891 meter dengan variasi dari NYM 3 kali 2 setengah untuk lampu, sampai yang paling besar kabel induk NYF GBY 4 kali 16 meter untuk drive daya 41,5 kVA. Biaya kabelnya saja di kisaran 28.903.000 Oke. rupiah. Kalau ini kasaran aja, ongkos Itu narik belum dan panel ya Pak ya? belum panel ya, Belum belum panel. panel. Panelnya Kalau asumsi. ongkos narik itu kurang lebih bodornya berapa dari? Oh, dari 891, kalau kita kali 5.000 upahnya, ya mungkin orang akan buka di 5 juta. 5 juta ya. Ya. Narik kabel itu Ya, aja. narik doang ya, kabel semua dari kita. Kurang lebih gitu. Total itu gelarannya 891. Terus kalau panel-panelnya butuh panel apa aja kan? Kalau Yang saya ngebaginya misalkan perjelasan, bisa sih dijadiin satu tapi jaraknya akan makin panjang. jangan yang Nah, yang tapi yang kalau yang yang umum ya, efektif aja. biasa supaya SLO itu PLN butuh satu panel induk yang Oke. mengkomandoin seluruh tapak bangunan. Kalau Oke. kita kan bilang di sini sebetulnya ada 4 plus 1, 5 area layanan bangunan meskipun tapaknya hanya 2 kan. 5 atau 6? 6, sorry, 6 ya. Office cafe ya, office cafe terpisah. Mm-mm. 6. Nah, itu berarti nanti ada satu panel induk, kemudian yang sifatnya mendominasi semua itu adalah SDP paddle court sama office sendiri. Jadi seperti ada 2 SDP, namanya SDP paddle court sama SDP office. Gitu, Pak. SDP paddle court nanti ditarik kabel ke P arena 1, kemudian ditarik kabel ke P arena 2, P arena 3. Masing-masing dengan distribusi daya itu kan, tadi kalau 2,8 kV, cost fee 0,8 di 3,2 kVA. Nah, itu mungkin price panelnya rata-rata mungkin 600 ribuan per kVA lah. Dikenari 2 jutaan. Yang agak mahal nanti office karena dia 18 kVA kan, kali 660 aja mungkin dia 12 belasan juta lah. Cuman ini masih bisa plus minus. Yang Kalau panel utamanya sendiri kan isinya ada macam-macam Nah, itu. itu harus ada ininya nanti. Pasti grounding bar yang bikin mahal itu kan biasa karena dia ada grounding barnya itu Grounding sentral. grounding bar berarti Bangkupernya kan tetap itu nanti dia kan kayak MC minimal kayak 50. Heeh. Ada ya arrestor, Ya. kayak MC arrestor nginduk di situ. Kemudian ada apa lagi? Ada yang namanya eh, kalau misalnya dia terhubung dengan genset, justru di situ ada satu bus bar yang connecting ke ATS. Nah, makanya ini harga-harga segini mungkin 20-an juta harusnya sih sudah ready ke genset 40 kVA. Hanya tinggal beli genset dan PKG-nya. Nah, ini kan masih asumsi kasar ya Pak ya. Kurang lebih segitu budgetnya. Sehingga total di panel kalau keseluruhan di budget sekitar 61 juta ditambah tadi 28 ke 62 90-an juta. Yang tadi sudah termasuk kabel pipa Sudah. Konduitnya belum. Konduitnya tadi kalau itu kan 7 7 juta atau 15 juta atau 15 atau 7 juta. Kalau semua kita pakai corrugated sesuai itu, maka 90 juta tambah 15 juta sekitar 105 juta MEP di luar armatur lampu ya, karena lampunya kan spek khusus, sama di luar pengkabelan yang di office, lampu saklarnya office kan kita belum tahu. Kurang lebih range-nya supaya bisa beroperasi ya di 100-an juta. Kalau tanpa corrugated ADPE berarti 97 98 juta. Range-nya itu. Untuk electrical only.
Ya, gitu dulu Ya. biar banyak Siapa? ahlinya. Sama-sama, Pak. Walah, saya belajar juga lah dari Bapak. Aduh, misalnya memadai. Oke, sip, thank you. Oke, makasih Pak. Nih, Ya. yuk mau catat-catat kopi dulu nggak? Nanti kalau biar ada bayangan ceritanya, nggak hilang. Bentar Bu, saya lagi rapat. Bentar ya. Ya, bentar. Nah, saya